Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duela Fotografi. Kali ini gue mau ngebahas yang lagi rame ya, yang lagi viral dan lagi booming nih. Jadi ada bukan sesosok ya, jadi seorang musafir bernama Joko Kendil. Jadi Joko Kendil ini dia sedang bisa dibilang dia sedang melaksanakan tugas ya dari gurunya untuk menuju suatu tempat, yaitu katanya sih dengar-dengar mau ke Mbah Priuk ya, lalu pulang lagi ke daerah Jawa Tengah lagi ya. Kali ini saya nggak bahas masalah tentang Joko Kendil karena itu saya tidak mau spesifik banget ngebahasnya, tapi saya mau bercerita dikit tentang orang-orang seperti Joko Kendil ini ya. Jadi orang-orang seperti Joko Kendil ini itu sudah ada ya memang dari dulu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang dari dulu tuh saya alumni lulusan SMA tuh tahun 2007 ya. 2007, dan kebetulan sekolah saya itu di sekolah negeri, SMA negeri di daerah Indramayu, tepatnya di Kecamatan Losarang. Jadi sekolahnya saya itu berada di Pantura, Jalan Pantura ya. Jadi sebelah utara itu sekolah saya SMA, dan sebelah selatannya itu anak STM ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada sebuah masjid. Jadi saya waktu itu karena saya dari kampung, dari daerah ujung selatan Indramayu, jadi saya sekolah tuh nggak bolak-balik, jadi saya ngekos lah di situ sembari ngurusin masjid lah gitu. Jadi saya nggak bayar ngekos di situ, tapi saya ikut ngaji, ikut ikut kegiatan-kegiatan rohani lah yang ada di masjid itu ya, termasuk ngebersihin masjid gitu kan. Nah, singkat cerita, saya tuh bertemu sama, waktu itu karena saya nggak tahu ya, jadi penampilannya memang seperti Joko Kendil ini, tapi bukan berpakaian hitam kayak Joko Kendil dan pakai topi, bukan. Jadi seperti kusut, celananya compang-camping, terus bajunya juga ya kusut, kotor gitu kan. Dia duduk di teras masjid itu, saya sedang ngepel, sedang nyapu halaman, sambil saya lirik-lirik itu, saya pikir ini ODGJ ya, ODGJ. Saya berprasangka apakah ini orang ODGJ ya, tapi kok ODGJ gelagatnya bukan kayak orang ODGJ gitu. Terus akhirnya saya masuk dari dalam, saya liatin dari kaca masjid, lihat keluar karena dia ada di teras. Tiba-tiba dia menuju ke toilet gitu. Dan pas keluar dari toilet, saya lihat lagi, karena itu kondisinya sebelum asar kalau nggak salah tuh. Mau asar, 30 menit sebelum asar tuh, dia sudah ada di masjid. Jadi pas keluar itu, saya lihat lagi mukanya, loh itu kan orang yang tadi, saya bilang. Tapi kok dandanannya sekarang serba putih, berjubah putih gitu, pakai gamis, dan masuk ke dalam tuh wangi banget ya, wangi dan rapi. Dan saya liatin tuh dia sholat sunnah ya. Jadi saya berpikir pada waktu itu, oh ini musafir, berarti saya udah berprasangka buruk gitu kan, sudah mikirnya enggak gitu. Dan setelah sholat asar, semua imam sudah datang dan udah selesai. Nah, dia mau balik lagi ke toilet nih, mau ganti pakaian nih gitu kan. Sebelum ganti pakaian, akhirnya saya sama teman-teman sepakat gitu kan, beliin nasi sama air minum gitu. Akhirnya sebelum dia ganti pakaian, saya bilang, permisi Pak, maaf. Iya Dek, katanya. Terus dia jawab, saya tanya, Bapak ini mau kemana ya Pak? Oh saya mau ke Kulon, katanya. Nah, saya dari Jawa Timur, katanya, dari daerah Wetan, saya mau ke Kulon, mau ke Banten, katanya. Dia bilang gitu. Itu tahun 2006 ya guys, 2006 kejadiannya. Nah itu, oke Pak, nih Pak, ini ada sedikit makanan ya Pak, buat bekal di jalan, saya bilang. Oh iya deh, makasih. Udah, setelah itu kita sepakat sama teman-teman nih,
ngelihat dari kejauhan gitu. Kebetulan di samping masjid itu ada semacam kayak empang kecil gitu. Saya sembari mancing, habis asar itu kan habis mancing sambil liatin. Ternyata dia masuk toilet tuh ganti pakaian lagi, ya, ganti pakaian lagi dan berubah menjadi seperti yang awal tadi gitu, melanjutkan perjalanan. Dan yang saya perhatikan dia kayak pakai belangkon, pakai tongkat, dan di sini kayak semacam sarung dibikin kayak tas gitu ya. Kalau gue bilang sih, orang Indramayu bilang gembolan ya, bawa gembolan gitu, isinya baju dia gitu. Jadi kesimpulannya di sini, orang-orang kayak Joko Kendil ini, musafir ini, itu dari dulu memang sudah ada gitu. Dan kenapa sekarang viral? Ya karena itu, sekarang memang zamannya zaman media, apa-apa serba di foto, apa-apa serba di video. Jadi dimasukin lah ke sosial media mereka, akhirnya ya viral lah seperti ini. Zaman itu HP memang sudah ada, tapi sosial medianya belum ada ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi saya ngelihat apa yang lagi booming hari ini, akhir-akhir ini, masalah tentang Joko Gendil ini, itu saya udah tahu orang-orang musafir seperti ini. Dan seharusnya memang saran saya jangan terlalu over lah ya, jangan terlalu, artinya di jalan karena memang oh iya nih si Joko Kendil lewat Cirebon atau lewat Indramayu, akhirnya dicegat lah di sini minta foto. Menurut saya sih jangan seperti itu ya, karena si Joko Kendil ini, musafir ini, dia nih bawa tugas, bawa, artinya dia pesuruh. Nah, itu pesuruh yang sedang melaksanakan tugas, bahwasanya dari arah Jawa Tengah mau ke Mbah Priuk katanya, ataupun misalnya ke tempat manalah yang dituju oleh dia gitu. Jadi saya mohon banget kepada kalian, artinya jangan terlalu over lah ya. Apabila kalau mau kasih makanan atau uang buat perbekalan dia di jalan, boleh-boleh saja ya, itu seikhlasnya kalian ya, apabila Joko Kendilnya menerima gitu. Tapi jangan sampai dengan akibatnya terlalu over, jadi Joko Kendilnya agak merasa risih gitu, dan akhirnya tugas yang diamanatkan oleh gurunya tidak tercapai gitu ya guys. Oke, jadi itu aja yang saya cerita sedikit tentang masalah musafir Joko Kendil yang lagi booming ini. Jadi apabila kalian lihat konten ini ada ucapan yang salah ataupun kurang masuk di jalurnya ya, silakan komen di bawah ini untuk saya ralat ke depannya gitu. Oke? Makasih, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel gue.